Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang apakah PE ratio yang wajar itu sama untuk semua sektor. Nah, sebagaimana kita ketahui, PE ratio atau price earning ratio adalah suatu metode valuasi yang banyak digunakan untuk mengetahui apakah suatu saham itu mahal atau murah. Kalau misalnya semakin tinggi, dia semakin mahal, semakin rendah, dia semakin murah. Kadang-kadang orang nggak cuma melihat PE ratio-nya semata, tapi juga melihat seperti grow dan lain-lain. Tapi kalau kita melihat cuma PE ratio saja, itu biasanya dibandingkan dengan data historis. Jadi misalnya dibandingkan dengan rata-rata 5 tahun terakhir, dia itu di sekitar angka rata-rata, di atas rata-rata atau di bawah rata-rata. Nah, kadang-kadang orang juga tambahkan standar deviasinya. Nah, kalau itu kita compare dengan data historis PE ratio saham itu sendiri. Nah, ada juga yang membandingkan dengan saham yang sejenis misalnya. Kalau dia sektor keuangan, PE ratio sektor keuangan berapa? Kalau dia sektor teknologi, PE ratio sektor teknologi berapa? Nah, jadi itu metode yang kalau dalam hal ada perusahaan mau IPO, justru itu yang dipakai. Kenapa? Karena data historisnya nggak ada, gitu ya. Dan kadang-kadang ketika suatu market sudah bergerak untuk suatu waktu, orang juga nggak compare-nya dengan historisnya. Orang compare dengan sesamanya. Kenapa? Karena misalnya dibandingkan secara historis dia murah. Tapi ternyata dibandingkan sama tetangga, tetangganya lebih murah lagi. Jadi murah itu relatif gitu ya. Tidak selalu dibandingkan hanya rata-rata historis, tapi juga dibandingkan dengan yang sejenisnya gitu. Nah sekarang kalau dalam konteks sektoral, apakah PE ratio yang wajar untuk semua sektor itu sama apa tidak? Jadi misalnya kalau kita bilang angkanya 15 gitu, oh berarti semua sektor PE-nya 15 gitu ya. Nah, topik pembahasan kali ini terus terang saya harus berterima kasih untuk Bursa Efek Indonesia karena di dalam feature data statistiknya sekarang makin hari makin transparan dan juga variatif gitu. Nah, kalau bisa request lagi, IDX itu bisa di-download dia punya data dalam bentuk Excel. Kalau di bentuknya masih PDF, ya masih harus mengolah secara mandiri gitu. Nah, kalau kita ke websitenya IDX, kita masuk ke bagian statistik dan bulanan, itu Anda bisa download, cari yang laporan yang ekuitas saham. Nah, kemudian setelah Anda download, Anda bisa membaca laporan tersebut, itu kita bisa melihat dia punya PE ratio sektoral. Nah, bagusnya ini bisa di backdate juga ke belakang. Saya belum cek sih, tapi kayaknya sih 5 tahun sih bisa. Nah, datanya seperti ini. Jadi kalau per November 2024, market itu berarti IHSG, kalau asing sebutnya GCI, Jakarta Composite Index, itu di 12,86, artinya semua saham yang ada di bursa itu PE ratio-nya 12,86. Nah, Big Bank, BCA, BRI, Mandiri, BNI, itu masuk kategori IDX Finance, itu ternyata PE ratio-nya 18,98. Nah, kemudian Tekno, ya, Tekno itu saham Goto, Bukalapak, kemudian juga saham-saham teknologi lainnya. Teknologi itu tidak selalu harus yang teknologi seperti e-commerce ya. Teknologi yang lain atau menjual menjual komputer kayaknya kalau nggak salah juga masuk di teknologi gitu. Penyedia cloud, cloud computing seperti itu ya. Nah, itu di 20,39. Eh, kok bisa positif ya? Bukannya ada yang negatif, betul. Makanya saya katakan, teknologi itu nggak cuma Goto, Bukalapak gitu. Nggak cuma beli-beli aja, ada juga saham-saham yang lain. Nah, kemudian kalau secara angka, itu di 20,39. Nah, ternyata per November yang paling tinggi itu, saya kira teknologi. Tapi ternyata IDX Health. Saham-saham kesehatan di 23,27. Nah, per November, P ratio yang paling tinggi adalah di health gitu. Nah, kalau common sense di pasar modal, terus terang Bapak Ibu, sektor yang valuasinya tinggi atau mahal, atau diterima kalau dia tinggi atau mahal itu, harusnya sektor teknologi. Kenapa? Karena dia tuh kayak startup gitu. Kalau namanya startup kan, rugi ya nggak apa-apa gitu. Atau labanya kecil, ya nggak apa-apa juga gitu. Nah, kalau perusahaan yang labanya kecil, otomatis P ratio-nya tinggi. Nah, bisa juga, oke dia P ratio-nya tinggi karena labanya masih kecil atau baru mulai. Tapi
dia mungkin bisa menciptakan suatu terobosan atau disrupsi sehingga nanti bisa mengambil suatu pangsa pasar yang besar. Dan siapa tahu sukses. Nah, itu jadi ibaratnya kalau masih di awal-awal tinggi nggak apa-apa gitu. Nah, itu untuk yang common sense ya. Makanya kalau saham-saham teknologi orang value dengan lebih tinggi, ya itu karena semacam common sense yang berlaku. Apakah common sense ini sama untuk semua orang? Ya enggak juga. Kalau ada orang yang strict value investor, common sense tadi nggak masuk. Tapi kalau misalnya orang-orang yang biasa di pasar modal, mungkin bisa menerima seperti itu. Nah, startup atau disruption gitu ya, yang bisa menciptakan disruption itu tidak melulu harus sektor teknologi gitu. Bisa juga kayak mobil listrik. Nah, kalau produsen mobil listrik, sayangnya kita mungkin belum ada yang TBK ya. Itu kan masuknya industri. Nah, kalau misalnya artificial intelligence, dia harusnya masuk ke teknologi. Kita juga nggak ada gitu. Chipnya kita juga nggak produksi, teknologinya terus terang ya kita belum sampai juga gitu. Nah, kalau misalnya ada di luar negeri itu kadang-kadang ada perusahaan-perusahaan atau lab-lab yang bikin paten, paten obat kanker gitu, paten obat obesitas yang sekarang lagi terkenal Ozempic gitu ya, yang katanya habis makan itu benar-benar bisa kurus gitu, atau penyakit kritis lainnya itu bisa juga menciptakan disruption. Kenapa? Karena itu masalah yang dihadapin banyak orang dan orang mungkin bersedia bayar mahal untuk itu. Ya, tapi memang dalam konteks disruption itu lekat atau erat kaitannya dengan teknologi. Makanya kalau perusahaan-perusahaan startup itu mereka suka menambahkan label tech atau online atau elektronik lah di namanya. Nah, dulu namanya yang misalnya contoh Tokopedia, ya, Bukalapak, itu kan sebenarnya perdagangan, tapi tambahkan e-commerce, electronic commerce gitu. Kayak jasa-jasa uang elektronik gitu. Kemudian pinjol, pinjaman online, sekarang nama jadinya Pindar, pinjaman daring ya. Dibilangnya fintech ya, agen penjual reksadana tapi dibikinnya online seperti itu. Kemudian kesehatan ya, health tech gitu. Padahal itu kesehatan, dokter kan cuma online kan, health tech. Kemudian pendidikan. Nah, kalau pendidikan di Indonesia sepertinya belum ada yang online ya. Maksudnya belum ada yang TBK yang besar gitu. Kayak Primagama itu kan masih dimiliki secara terbatas. Dan kemarin yang sempat cukup heboh waktu zamannya online itu Ruang Guru. Nah, sampai sekarang juga kayaknya belum online juga gitu ya. Nah, itu edutech gitu, e-learning. Nah, kemudian kita juga punya sektor yang mengurusin travel, tapi kalau tambah tech jadi OTA, online travel agency gitu. Nah, dengan menambahkan tech, elektronik, atau pokoknya berbau-bau teknologi itu, biasanya tujuannya apa? Kesannya scalable. Ya, yang baru-baru ini yang di perikanan, pakan ikan dipermasalahkan, e-fishery gitu kan. Jadi karena ada kata teknologinya, terdapat kesan seolah-olah scalability-nya tinggi. Scalability itu maksudnya kalau misalnya sukses bisa langsung direplicate gitu. Uh, jadi kenapa? Karena pakainya online. Kalau di Indonesia menurut saya agak sulit. Kenapa? Karena kita punya ekonomi mungkin kalau di kota besar oke lah. Tapi kalau di kota-kota kecil itu kadang-kadang kehadiran fisik masih perlu gitu. Ya, jadi tidak segampang itu dia punya scalability. Tapi ya anyhow sukses sekali di luar negeri kan. Nah, dengan menambahkan elektronik seperti itu, menjadikan suatu saham bisa mendapat valuasi yang tinggi. Kenapa? Karena mereka treat ini sebagai startup atau sebagai calon yang akan mendisrupsi pasar. Gitu. Nah, kenapa IDX Health bisa tinggi? Tadi kita lihat kan, yang teknologi harusnya yang paling tinggi, ternyata health-nya lebih tinggi. Menurut saya ada beberapa kemungkinan sih. Satu, memang jumlah sahamnya nggak banyak, sehingga datanya tidak cukup, dan memang data yang ada valuasinya sudah tinggi. Yang kedua, ya mungkin ya, memang investor Indonesia itu memberikan value yang tinggi untuk sektor kesehatan dibandingkan yang lainnya. Kemungkinan yang lain yang saya tidak tulis di sini, biasanya kalau saham yang rajin bagi dividen, itu PE ratio juga tinggi. Kenapa? Karena kalau dia bagi dividen, earnings-nya itu dinikmati investor. Kalau cuma labanya tinggi tapi tidak bagi dividen, dia nggak dinikmati investor, sehingga
perusahaan yang rajin bagi dividen, secara historis biasanya dia punya ini tinggi, apalagi persentase dividennya besar. Ya. Uh, nah, apakah saham di kesehatan rajin bagi dividen? Biasanya rajin bagi dividen itu malah konsumer sih, tapi ya ternyata berdasarkan data November itu yang lebih tinggi. Nah, tapi tentu saja kalau hanya melihat satu waktu aja kan kita tentu nggak bisa mematok kan. Oh, berarti teknologi paling kesehatan paling tinggi, teknologi nomor 2 dan seterusnya. Kita harus melihat lebih beberapa waktu ke belakang. Jadi walaupun dibandingkan dengan sejenisnya kita harus lihat dulu historisnya. Nah, ini saya karena mau cepat ya, saya ambil data Maret 2024, Juni 2024, September 2024, November 2024. Ternyata cukup konsisten ya. Transportasi di sekitar 8 kali. Energi juga sekitar 8 sampai 9 kali. Industri 9 kali, infra 10 sampai 11 kali. Basic ini kalau nggak salah basic materials ya. Basic materials ini berarti bahan baku, barang baku gitu, komoditi gitu. 11, 10, 11, 12. Properti ternyata nggak tinggi-tinggi juga, 11 sampai 12. IHSG di sekitaran 12. Nah, non-cyclical sama cyclical ini kalau diterjemahkan ke Indonesia susah. Cyclical itu kalau nggak salah konsumen non-primer, non-cyclical itu konsumen primer. Jadi kebalik gitu. Jadi non-cyclical itu konsumsi yang primer, jadi yang barang kebutuhan pokok. Kalau cyclical ini berarti non-primer. Nah, nanti bisa cek sendiri di bursa atau di RTI, dia masuk yang mana. Nah, kalau konsumsi ini yang non-cyclical, 13 sampai 15. Cyclical ini sempat 16, sempat 14 gitu. Nah, kemudian keuangan, finance, 16, 15, 14, kemudian 19 di sini. Teknologi, ya 17, 15, 15, 20 kali. Kemudian Adis Health itu 19, 22, 22, 23. Nah, kalau kita lihat secara angka ini, ya yang mendekati atau sekitar IHSG itu ya properti sama basic material seperti itu. Nah, mungkin infra lah juga mendekati IHSG. Non-cyclical sedikit di atas. Nah, kemudian yang konsisten lebih mahal, ternyata konsumen primer non-primer, keuangan, teknologi, dan kesehatan. Yang konsisten lebih murah, transportasi, energi, sama industri gitu. Nah, kalau misalnya contoh kita melihat suatu saham ABCD, PE ratio-nya 8 kali. Kalau kita bandingkan sama BBRI yang sekarang 10 kali. Kalau kita bisa bilang saham ABCD lebih murah. Tapi jangan salah dulu, ABCD ini transportasi. Transportasi memang sekitar 8. Jadi kalau dia 8 itu memang wajar gitu. Kenapa? Karena somehow penilaian investor untuk sektor ini cuma di sekitar 8 kali. Nah, BBRI 10 kali lebih mahal daripada ABCD misalnya. Tapi kalau kita lihat sektoralnya ABCD itu sektoralnya finance itu di 15 sampai 19 kali. Kalau anggap kita rata-ratanya di 15 kali, berarti 10 kali ini murah gitu. Nah, jadi ketika kita membandingkan saham A dengan saham B, ada baiknya kita juga melakukan sedikit penggalian informasi ya, sektornya di apa dan sektor itu sebetulnya berapa rata-ratanya. Cara yang lain juga orang bandingkan dengan ROI-nya. Jadi nggak cuma valuasinya, tapi ROI-nya juga. Semakin tinggi ROI-nya, semakin tinggi juga dia punya P/E ratio. Nah, kemudian angka yang ini sekali lagi hanya 2024 saja. Setidaknya perlu melihat data 5 tahun ke belakang gitu. Kenapa? Karena kalau bisa lihat valuasi waktu lagi bearish bagaimana, lagi bullish bagaimana, dan apakah konsisten. Ya, kadang-kadang 2024 kelihatan konsisten, tapi sebelum-sebelumnya konsisten apa tidak gitu. Dan kemudian satu hal juga saya perhatikan, saham dalam IHSG terlalu banyak. Yang bagus-bagus sama yang kurang berkualitas campur aduk jadi satu. Jadi kalau memang kita ingin melakukan kajian lebih mendalam, ya mungkin harus dikeluarkan, nggak bisa kita hitung semua. Cuma dihitung dari sektoral IDX 80, sektoral LQ45, sektoral tapi market cap-nya misalnya minimal 50T gitu. Nah, dengan menggunakan universe yang lebih kecil, kita akan mendapatkan valuasi yang lebih oke gitu. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga harus menyadari gitu. Memang ada beberapa sektor itu valuasinya murah gitu.
Contoh energi batu bara. Nah, energi batu bara itu memang dianggap murah. Kenapa? Karena asing nggak mau masuk ke situ. Itu ibaratnya tidak syariah, tidak hijau gitu. Nah, kemudian sekarang ada tren baru, energi terbarukan, renewable energy. Renewable energy ini kalau saya lihat bisa aja menjadi tag yang baru. Jadi kalau dulu orang label tag sehingga valuasinya tinggi, sekarang kalau kamu labelin renewable, itu valuasinya jadi tinggi. Kenapa? Karena itu kayak apa syariahnya untuk investor asing. Mereka dengan sengaja cari sektor renewable energy, bukan sektor, tapi perusahaan yang renewable energy. Nah, itu bisa aja menjadi pertimbangan yang lain. Nah, em, data per sektoral ini hanya salah satu referensi saja. Ya, Anda tetap bisa menggunakan cara-cara yang seperti biasa Anda gunakan, bisa juga kombinasi dengan cara-cara yang lain. Tapi prosesnya memang tidak mudah gitu ya. Kenapa? Karena kamu harus kumpulkan satu persatu, dihitung lagi, dilihat dia punya bobot dan segala macam. Ya, kalau misalnya Anda repot melakukan itu, eh, tetap mau beli saham langsung silakan. Kalau enggak mungkin bisa dipercayakan juga melalui reksadana saham, di mana fund manager juga salah satu pekerjaannya melakukan hal tersebut. Nah, demikian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Penyebutan saham bukan rekomendasi untuk beli, jual, atau tahan. Semoga hari Anda menyenangkan.